Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para peserta tuton. Pada pertemuan minggu keempat, kita akan membahas mengenai lingkungan organisasi dan pengaruhnya dalam perubahan organisasi. Dinamika organisasi mewakili secara terus-menerus serangkaian kegiatan yang berkembang dengan mengintegrasikan suatu kelompok dengan sumber daya internal atau eksternal untuk dikembangkan dan dimanfaatkan peluang bisnisnya secara singkat. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan sebuah organisasi dalam mengembangkan dan memanfaatkan peluang dan kecepatan dalam mencapai kedua hal tersebut. Dinamika sistem adalah metode untuk memahami perilaku dinamis dari sistem yang kompleks. Asumsi dasarnya adalah bahwa struktur sistem apapun terdapat banyak hubungan sirkuler, interlocking, kadang-kadang terdapat waktu yang tertunda di antara komponen-komponennya. Dinamika sistem terletak pada perilaku yang tidak terduga. Ini disebut dengan chaos atau kekacauan. Teori chaos adalah cabang dari matematika dan fisika yang mempelajari sistem dinamis yang sangat sensitif terhadap kondisi awalnya. Dalam konteks organisasi, teori chaos dapat diterapkan untuk memahami bagaimana organisasi berperilaku dalam lingkungan yang kompleks dan berubah-ubah. Kerangka sistem sangat penting bagi teori organisasi karena organisasi adalah proses yang berorientasi tujuan yang dinamis dan kompleks. Menurut Kurt Lewin, mengubah sistem manusia seringkali melibatkan variabel yang tidak dapat dikendalikan. Konsep dinamika organisasi menyatakan bahwa percepatan persaingan akan mengarahkan industri menuju pasar bebas. Organisasi dapat bertahan dan berkembang jika mereka mampu sepenuhnya, yang pertama, memecahkan hambatan yang mengurangi potensi pembelajaran individu dan organisasi. Yang kedua, mengelola proses memperoleh, menyebarkan, dan menerapkan pengetahuan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, mengantisipasi peluang masa depan dan melakukan restrukturisasi tepat waktu untuk memanfaatkan peluang tersebut sepenuhnya. Fungsi dari organisasi didefinisikan oleh sejumlah aktivitas yang bersumber dari lingkungan dalam dan berbatasan dengan lingkungan luarnya. Model organisasi dinamis ini terus berkembang dengan memperkenalkan kegiatan baru melalui integrasi sumber daya untuk memanfaatkan peluang. Ketika peluang terhenti, kegiatan tersebut juga dihentikan. Model ini didukung oleh budaya perusahaan yang kuat dan mekanisme pengembangan pengetahuan untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini menyiratkan bahwa pandangan tradisional organisasi tidak lagi berlaku dalam sistem pasar bebas. Menurut Caharbaji dan Nugent tahun 1994. Lingkungan suatu organisasi dapat berhasil stabil atau tidak stabil, kompleks, dan bahkan turbulen. Dengan adanya globalisasi ekonomi, persaingan menjadi semakin ketat yang memaksa setiap pelaku organisasi untuk selalu waspada terhadap perubahan lingkungan agar organisasi dapat terus bertahan. Organisasi dapat bertahan dengan lingkungannya karena organisasi tersebut memiliki kapabilitas unik yang tidak dimiliki oleh organisasi lainnya. Misalnya, keahlian, pola perilaku, dan sistem manajemen yang sesuai untuk posisi mereka di lingkungannya. Selain itu, organisasi juga dapat bersaing dalam mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Menurut Burton, DeSantis, dan Obel dalam Lahayu 2015, sifat lingkungan organisasi terdiri dari dua jenis. Yang pertama, complexity atau memiliki kompleksitas, mengacu kepada sejumlah kekuatan lingkungan yang mempengaruhi organisasi, misalnya jumlah pesaing, jumlah segmentasi pasar atau konsumen, jumlah produk yang diproduksi, jumlah layanan atau jasa yang disajikan, dan seterusnya. Yang kedua, unpredictability,
atau tidak dapat diprediksi. Itu tingkatan kepastian lingkungan, misalnya aspek politik, perkembangan, perekonomian yang sedang kacau, lifestyle konsumen, nilai tukar uang, dan sebagainya. Burton DeSantis dan Obel dalam Rayu 2015 juga menetapkan 4 tipe lingkungan organisasi, yaitu a calm environment, yaitu suatu lingkungan organisasi yang kondisinya relatif tenang dan tidak banyak dinamikanya. Yang kedua, a varied environment, yaitu lingkungan organisasi yang sedikit bervariasi dan lebih kompleks dibandingkan lingkungan yang pertama. Yang ketiga, locally stormy environment, yaitu jenis lingkungan organisasi yang bergejolak dan dinamis namun sebatas area lokal tertentu. Yang keempat itu turbulent environment, yaitu lingkungan organisasi yang memiliki dinamika dan gejolak yang sangat tidak pasti dan cenderung kacau. Adaptasi organisasi adalah perubahan yang menyelaraskan organisasi dengan tuntutan lingkungan, menciptakan identitas unik dan cara adaptasi. Perubahan bisa bersifat bertahap dengan konsekuensi revolusioner atau cepat yang menciptakan momentum untuk mengatasi masalah besar. Menurut Purhantara 2019, menciptakan perubahan adalah pendekatan terstruktur untuk mengelola transisi individu, kelompok, dan organisasi dari keadaan sekarang ke keadaan masa depan yang diinginkan. Organisasi yang sukses adalah yang berhasil mendapatkan, menanamkan, dan menyerapkan pengetahuan untuk membantu proses pembelajaran organisasi. Pembelajaran organisasi adalah budaya yang ditanamkan dan menjadi nilai hidup di organisasi sebagai media pembelajaran bagi seluruh anggota. Bentuk-bentuk dan sumber-sumber perubahan organisasi dapat bermacam-macam tergantung pada perilaku organisasi dan interaksinya dengan lingkungannya. Organisasi yang buka diri terhadap lingkungannya akan berperilaku berbeda dibandingkan dengan organisasi yang menutup diri dengan lingkungannya. Organisasi dapat bergerak sesuai atau melebihi perubahan lingkungannya atau sebaliknya, tertinggal. Organisasi yang bergerak seiring atau melampaui perubahan lingkungan menunjukkan karakteristik responden dan selalu memantau perubahan. Sebaliknya, organisasi yang tertinggal menunjukkan ketidakmampuan beradaptasi atau menutup diri terhadap perubahan lingkungan. Model sistem tertutup atau perspektif klasik. Model sistem tertutup menganggap lingkungan eksternal seperti teknologi, demografi, hukum, politik, dan lain-lain stabil dan dapat diprediksi serta tidak mempengaruhi fungsi organisasi. Oleh karena itu, model ini tidak tergantung pada lingkungan eksternal untuk menjelaskan atau menyelesaikan masalah manajerial, melainkan fokus pada proses dan dinamika internal melalui internal organisasi untuk mencapai efisiensi. Sistem model terbuka atau perspektif humanistik, pemikir klasik berkontribusi signifikan pada teori manajemen, namun sering mengabaikan perilaku manusia. Selama abad ke-20, perubahan sosial dan budaya menunjukkan bahwa tindakan manajemen tidak selalu sesuai dengan prediksi model sistem tertutup. Perilaku manusia semakin dilihat sebagai faktor penting dalam manajemen. Karl Popper membedakan masyarakat terbuka atau kebebasan individualisme dan tertutup kolektivisme. Gerbert Bürner dalam Peter 2004 menyoroti 3 dimensi. Yang pertama, antropologis, yaitu pengaruh manusia dalam dunia. Yang kedua, sosial, posisi individu dalam masyarakat. Yang ketiga, kognitif, yaitu falibilitas kognisi manusia dan toleransi terhadap ide berbeda. Perspektif humanistik menekankan pentingnya perilaku manusia dalam manajemen organisasi. Oke, semua peserta tuton diharapkan dapat mempelajari materi inisiasi dan materi tambahan yang diberikan, aktif dalam diskusi, dan berlatih dengan mengerjakan kuis yang diberikan. Pada saat menyampaikan tanggapan di forum diskusi, agar selalu mencantumkan sumber
bahan bacaan, manajemen perubahan, plus sumber pendukung reputabel, misalnya buku, teks, e-book, artikel, jurnal, repositori universitas. Budayakan untuk menjunjung tinggi nilai akademik dengan tidak melakukan copy paste, tanggapan teman, atau mengambil sumber internet tanpa dilakukan edit atau parafrase. Seharusnya sumber internet tidak diposting begitu saja, namun harus di-rewrite menggunakan bahasa sendiri berupa sari atau rangkuman versi diri sendiri, namun tetap mencantumkan sumber dalam daftar pustaka. Tetap semangat belajar dan sehat selalu. Semoga ilmu yang didapat mendapat keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.